Ya, berjumpa kembali dengan saya dari Statistik Deskriptif, pertemuan ke-12 tentang angka indeks. Yang pertama adalah bahwa tujuan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menghitung bagaimana angka indeks dan bisa menerapkan konsep angka indeks dengan benar. Kemudian yang pertama kali adalah tentang pengertian angka indeks. Angka indeks ini adalah merupakan suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besaran fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Sehingga di sini ada fluktuasi dari perkembangan harga, perkembangan nilai, perkembangan komoditas dari berbagai kurun waktu, sehingga itu dikatakan angka indeks. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tahun dasar. Nah, dalam angka indeks ini tentukan tahun dasar, yang mana tahun dasar itu tidak sembarangan ditentukan, tetapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, beberapa faktor. Yang pertama adalah tahun dasar sebaiknya dipilih pada perekonomian dalam kondisi yang relatif stabil. Jadi upayakan tahun dasar dipilih pada saat ekonomi sedang stabil, dan jangan tahun dasar dipilih pada saat ekonomi tidak sedang stabil. Kemudian yang kedua adalah pemilihan jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang tidak terlalu jauh. Misalkan sekarang 2020, jangan tahun dasarnya itu tahun 90 atau 80-an, itu terlalu jauh. Ya, jadi tidak terlalu jauh antara tahun dasar dengan tahun sekarang ini. Kemudian dalam menentukan tahun dasar perlu diperhatikan peristiwa yang penting sebagai contoh kenaikan KBM, tarif listrik, ataupun yang lainnya. Ini pun juga dapat menentukan beberapa faktor untuk pemilihan tahun dasar pada angka indeks. Oke, selanjutnya jenis-jenis angka indeks. Para mahasiswa sekalian, ada beberapa jenis angka indeks. Yang pertama adalah pembagiannya berdasarkan cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya yang pertama adalah angka indeks harga. Apa itu angka indeks harga? Angka indeks harga merupakan angka indeks yang dipakai untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang, apakah dari satu barang maupun sekumpulan barang. Jadi untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang itu merupakan angka indeks harga. Nah, kemudian yang kedua, angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas yaitu suatu angka indeks yang dipakai dalam mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik barang yang diproduksi, barang yang dikonsumsi, maupun barang yang dijual. Jadi kalau angka indeks kuantitas, kita lihat dari kuantitasnya, mengukur kuantitasnya. Oke, yang ketiga adalah angka indeks nilai. Angka indeks nilai adalah angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai. Perubahan nilai dari suatu barang ataupun sekumpulan barang, entah barang yang dihasilkan, apakah juga barang impor, ataupun juga barang yang diekspor. Ini untuk angka indeks nilai. Nah, kemudian yang kedua, macam angka indeks berdasarkan cara penentuannya. Yang pertama adalah angka indeks tidak tertimbang. Apa itu angka indeks tidak tertimbang? Angka indeks tidak tertimbang adalah suatu angka indeks yang pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Ya, jadi kalau angka indeks tidak tertimbang, ini tidak ditentukan juga faktor-faktor untuk naik turunnya. Kemudian angka indeks tertimbang, kebalikan dari angka indeks tidak tertimbang. Maka indeks tertimbang ini merupakan angka indeks yang di dalam pembuatannya akan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Oke, kemudian angka indeks rantai. Angka indeks rantai ini adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasarnya. Itu angka indeks rantai. Nah, apa saja kegunaan angka indeks? Kegunaan angka indeks diantaranya adalah yang pertama, memudahkan dalam hal membandingkan, menganalisis rangkaian dalam menetapkan suatu periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Kemudian juga kegunaan angka indeks menjadi suatu cara yang mudah dalam mengekspresikan suatu perubahan pada jumlah dari sekelompok bagian yang heterogen. Begitu juga kegunaan angka indeks mampu mengubah data menjadi satu angka indeks yang dapat memudahkan dalam membandingkan tren suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah-jumlah yang besar. Begitu juga kegunaan angka indeks adalah menjadi salah satu peralatan statistik di mana dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Nah,
beberapa metode menghitung angka indeks. Yang pertama adalah angka indeks harga. Angka indeks harga ini rumusnya IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Apa itu IA? IA adalah indeks harga tidak ditimbang, yang mana PN-nya adalah harga yang dihitung dengan angka indeks dan PO-nya adalah harga tahun dasar. Oke, mungkin untuk pahamnya kita lihat contoh yang pertama. Ada suatu data acam barang A tahun 2003 harganya 200, 2004 300, harga B 2003 300, 2004 350 dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa indeks harganya. Nah, indeks harga pada tahun 2004 yang ditanyakan. Cara mencarinya adalah kita jumlahkan harga di tahun 2003 seluruhnya. Kemudian juga kita jumlahkan harga di tahun 2004 seluruhnya. 2003 harganya 1.300, 2004 harganya 1.500. Nah, sehingga indeks harga di tahun 2004 adalah 1.500 dibagi 1.300 kali 100%. Maka hasilnya 115,38. Yang apa artinya 115,38%? Artinya bahwa disimpulkan tahun 2004 telah mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Itu untuk harga indeks ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan indeks kuantitas atau angka indeks kuantitas. Terima kasih.